Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dina alhamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati birasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت الدروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Tentu di tahun ini yang terkhusus yaitu nikmat kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu melanjutkan kajian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca satu hadis, yaitu terakhir sebelum bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu hadis tentang ada seorang pemuda berkata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi. Ada seorang pemuda dari Bani Aslam, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa. Wahai Rasul, kata seorang pemuda ini, aku pengen untuk berperang, aku sudah siap untuk berperang, tapi enggak punya persiapan, ya, senjatanya enggak ada, baju perangnya enggak ada, wahai Rasul, gitu kata dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, ya, iti fulan fa innahu qad tajahhaza famarida. Apa kata Nabi? Kalau begitu kamu silakan datang ke si fulan, ya. Ya, karena si fulan itu dia sudah siap untuk perang, tetapi dia sakit. Nah, itu cerita kemarin ya Bapak Ibu ya. Sudah siap untuk perang ya, senjatanya sudah oke semuanya, tetapi jatuh sakit. Nah, lalu sang pemuda itu datanglah kepada dia. Lalu dia berkata kepada fulan yang sakit tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap salam kepada kamu. Dan dia berkata, kasih berikan persiapan kamu itu kepadaku. Kan begitu ceritanya kemarin Bapak Ibu. Nah, yang intinya dari hadis ini bahwa kalau kita sudah berniat untuk berbuat baik, kemudian berhalangan, maka
Nabi itu seolah-olah menganjurkan jangan di stop sampai di situ, Pak. Karena sudah apa, Pak? Ibu? Sudah niat. Lanjutkan. Sekalipun yang melanjurkan itu bukan kita. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengarahkan begitu. Nah, ini contohnya apa? Siap untuk berperang. Nah, contohnya ke apa? Kasus-kasus yang lain dalam kehidupan kita pun juga begitu. Kalau kita sudah punya niat baik, itu kan Pak ya, kemudian terhalangi. Sebaiknya apa? Jangan di stop sampai di sana. Ya kalau bisa ada orang yang meneruskan. Itulah intinya, ya. Intinya begitu. Ya contohnya apa? Contohnya kemarin saya singgung itu Pak, niat umroh misalnya ya, atau apalah gitu ya. Nah, pokoknya yang lain ya, niat nuntut ilmu kemana gitu ya, pergi ke pesantren atau apalah, pergi silaturahim atau bagaimana, kemudian sudah disiapin ini gitu kan ya, oleh-olehnya sudah disiapin, tahu-tahu apa? Terhalangi gitu kan. Nah, jadi yang sudah disiapkan itu lillahi ta'ala gitu loh. Ya, kita sudah niat nih lillahi ta'ala untuk ngasih seseorang gitu kan, kemudian terhalangi. Nah, kalau bisa jangan di stop sampai di sana, disampaikan lewat apalah gitu, gitu ya, pakai ya, gitulah ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab yang baru hari ini ya, bismillahirrahmanirrahim, bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. At-ta'awun itu adalah saling tolong menolong ya, atau bekerja sama atas dasar apa? Al-birri wat taqwa ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, seperti dalam surat Al-Maidah ya. Seperti biasa setiap bab itu ya, Imam An-Nawawi beliau mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dahulu ya. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini awal dari surat Al-Maidah ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian ya, atas dasar apa? Al-bir. Bir itu apa Bapak Ibu? Semua kebaikan ya, semua kebaikan. Semua bentuk kebaikan itu bisa dikatakan sebagai apa? Bir ya. Al-bir. Oh, kalau bahasa kita bir apa itu, Pak? Beda lagi Pak Ustaz, kemana perginya itu Pak Ustaz ya? Iya. Kalau di kitanya bir itu bahaya Pak Ustaz ya kan? Ya. kalau bahasa Arab albir ya, bir itu semua bentuk kebaikan, apa aja Pak ya, baik sama teman, silaturahmi, nuntut ilmu atau apa, semuanya, bersedekah, senyum kepada orang, ramah kepada orang, itu semuanya itu bisa dikelompokkan kepada albir. Ya, ya mungkin apa sebaiknya jangan disebut bir saja, tapi pakai al dikit, biar itu ada bedanya gitu ya. Ya, albirru ya, albirru atau birrun ya, itu dia. Itulah seperti yang kita kenal dengan birrul walidain ya, birrul walidain ya, berbuat apa, berbakti kepada kedua orang tua gitu. Bagaimana bentuknya? Bermacam-macam ya. Ya, semua bentuk kebaikan kita kepada orang tua itu disebut dengan al-bir, birrul walidain ya. Terus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya apa? Wala ta'awanu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian saling tolong menolong apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, atas dasar apa? Al itsm. Itsm itu semua bentuk apa? Keburukan. Nah, gitu, kebalikan dari albir tadi. Kalau bir ya, albir semua bentuk kebaikan, kalau al itsm semua bentuk keburukan. Ya, apa saja ya bisa dikatakan sebagai al itsmi. Pakai fa bukan sin biasa ya, al-ithmi wal udwan. Udwan itu apa Bapak Ibu? Atas dasar permusuhan, itu enggak boleh. Jadi ini ya bisa menjadi apa ya,
pedoman bagi kita dalam hidup ini, ya. Jangan bingung-bingung, ya. Ini termasuk albir wa taqwa atau tidak gitu loh. Atau boleh jadi sebaliknya, termasuk al-ithmi wal udwan. Jangan begitu. Ya. Selanjutnya dalam surah Al-Asri, ya. Dalam bab ini beliau hanya mengutip 2 surat saja. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, khusrin. Khusr itu khasarah, khusranun, ya, mirip ya bahasa khasira yakhsaru, khusran, ya, khasarah, khusrin, ya, sama saja. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali. Nah, berarti yang penting kita ketahui ini pengecualian ini, Pak, ya, Ibu, istimewa. Siapa itu yang dikecualikan? Tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, ya. Yang pertama, hamba yang tidak akan pernah rugi itu siapa, Bapak Ibu? Yang beriman kepada Allah. Ini perkara iman ini, subhanallah, ya. Sangat penting. Kita kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasul, semestinya memang ada kebanggaan dalam hati, Bapak Ibu, ya. Karena memang kita itu sudah diberi kemuliaan dengan iman. Nah, jadi mungkin ini juga sebagai kaedah bagi kita. Jadi dasar kemuliaan itu memang kalau dalam Islam, ya, kita dalam berislam itu memang dasar kemuliaan itu iman dahulu. Jangan lihat yang lain, ya. Rugi kita kalau ngukur dengan yang lain gitu, Bapak Ibu, ya. Dengan harta, dengan jabatan, dengan titel, dengan apa-apalah, jangan ngukur itu dulu, ya. Ukur dia beriman kepada Allah dan Rasul atau tidak. Ini bukan rasis, ya. Kita berislam, dalam berislam begitu, ya. Bukan berarti dengan begini gitu kan terus kita langsung menghina, ya, orang yang belum beriman. Tidak, bukan begitu, Bapak Ibu. Ini sebagai penekanan, ya, terutama untuk kita yang berislam dahulu. Ya, contohnya, ya, kita kepada teman-teman, saudara-saudara kita, ya, baik yang jauh maupun yang dekat, lihat dulu? Lihat sisi keimanannya. Kalau dia beriman, maka kita meyakini bahwa saudaraku ini adalah mulia. Gitu loh, Bapak Ibu, ya. Subhanallah, ya. Jadi kemuliaan, ya, apalagi ya kedudukan yang tinggi itu dilihat daripada al-iman dahulu. Karena memang kata Allah, hamba yang beriman itu, ya, orang yang pertama tidak akan pernah rugi, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara apa itu, Bapak Ibu? Perkara iman. Jangan lihat yang lain. Sebagai bukti contoh, ini bagus sekali hadis. Ya, sebenarnya banyak, ya, hadis-hadis yang lain, tapi bolehlah kita mengutip satu hadis saja. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Pak Ibu, ini bagus hadis ini untuk direnungkan. Kata Nabi SAW, hamba mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Iya, betul. Ya, secara umum kita menerima ini. Gitu loh, Bapak Ibu, ya. Kuat fisik, kuat jasmani dan rohani, ya. Kuat finansial, dengan kuatnya finansial itu bisa bergerak kemana-mana, bisa berbuat banyak. Betul, iya, kita mengakui hal itu, ya. Tetapi tolong diingat, lanjutan hadisnya apa, Bapak Ibu? Wa fi kullin khair. Ini yang bagus.
Ya, kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi kata Nabi, dan wa fi kullin, dan pada keduanya khair. Tolong diingat, pada keduanya ini, mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, keduanya ini kata Nabi khair. Gitu loh Pak. Baik, keduanya baik. Coba kira-kira bisa ditebak enggak? Kenapa? Kenapa Nabi mengatakan pada keduanya ini baik semua Bapak? Kenapa itu Bapak Ibu? Karena masih apa Pak? Beriman. Masya Allah. Karena dua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang diukur di situ dulu, sama-sama beriman, iya. Nanti kelebihan yang lain baru, ya. Tapi yang jelas modal pertamanya itu apa? Sama-sama beriman kepada Allah. Nah, itu dia, masya Allah ya. Wa fi kullin khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya baik dalam pandangan Allah. Karena apa? Karena beriman kepada Allah dan Rasul. Itu sebagai apa istilahnya? Acuan kepada kita. Terus jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu wa amilus solihat. Dan mereka apa? Setelah beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh di dalam kehidupan ini, ya. Memaksimalkan amal soleh yang mampu untuk dilakukan, yang bisa untuk dilakukan, sesuai dengan apa? Kemampuan kita, sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan apa lagi? Ya, profesi kita masing-masing. Yang penting kita diberikan apa? Arahan oleh Allah dalam surat ini, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Siapa saja yang beramal soleh dalam hidup ini, maka dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang rugi. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ya, dan mereka saling memberi wasiat atau mereka saling memberi nasihat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Maksud dengan kebenaran itu apa Bapak Ibu? Di antara maksudnya adalah, ya, kalau boleh kita mengambil contoh yang dekat saja, jangan yang jauh dari luar surat tadi. Bil haq itu diantaranya, di antara contoh, ya, saling memberi nasihat dengan kebenaran itu apa? Contoh al haq itu yaitu perkara keimanan tadi Bapak Ibu. Itu contoh al haq, ya. Dengan kebenaran itu, ya, di antara contohnya apa? Perkara keimanan tadi. Jadi perkara keimanan yang yang diberi contoh oleh Rasul, ya, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan dua-duanya baik. Nah, yang dua-duanya baik ini itu sebuah kebenaran, gitu loh. Bahwa setiap hamba yang ada iman dalam hatinya, dia tetap apa? Dimuliakan oleh Allah. Itu sebuah kebenaran. Nah, gitu Bapak Ibu. Itulah al-haq, di antara contoh al-haq. Kemudian maksud al-haq itu apa? Hamba yang beriman itu tidak akan pernah rugi di dunia dan di akhirat, itu al-haq. Gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau belum beriman kepada Allah dan Rasul, sekalipun kita punya ini dan punya itu, nah, maka itu apa? Belum termasuk hamba yang beruntung. Masih termasuk hamba yang rugi. Dan itu sebuah kebenaran yang nggak bisa dipungkiri. Itu contoh al-haq. Kemudian apa lagi? Ya, wa amilus solihat. Itu juga termasuk kebenaran. Bahwa setiap hamba yang dalam hidup ini beramal soleh, dia pasti akan beruntung, ya. Tidak akan pernah rugi dalam hidup ini, gitu kan. Itu sebuah apa Bapak Ibu? Sebuah kebenaran. Itu maksudnya watawasau bil haqqi. Nggak bisa dipungkiri, ya. Semua orang menerima hal itu. Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, mereka pasti akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu al-haq, ya, kebenaran. Sebaliknya, ya, kalau hamba yang belum beriman, kemudian apa lagi? Di dunia ini tidak beramal soleh, ya, dia akan rugi, dia tidak bahagia. Dan itu sebuah apa Bapak Ibu? Kebenaran, al-haq. Nah, itu dia contoh.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan mereka saling memberi nasihat atau al wasiat dengan kesabaran. Ya, memberi nasihat ya perlu kesabaran, kemudian menerima nasihat pun juga perlu kesabaran ya, karena memang dalam realitanya tidak semua orang mungkin berani untuk memberi nasihat, dan belum tentu juga semua orang, semua hamba Allah sudah siap untuk menerima nasihat. Nah, dalam perkara ini ya tentu harus apa? Harus ada kesabaran dan kesabaran. Ya, boleh jadi ya belum bisa menerima nasihat karena yang menyampaikan nasihat itu siapa mungkin? Ya lebih kecil dari dia, gitu kan? Atau orangnya nggak punya apa-apa atau apa, kemudian tahu-tahu memberi nasihat gitu loh kepada kita yang sudah yang sudah punya kedudukan, itu bukan mudah gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi memang perlu perlu kesabaran, dan kesabaran yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, itulah contoh. Langsung beliau mengutip qala al-Imam Asy-Syafi'i ya. Dari dari surat yang di atas, qala al-Imam Asy-Syafi'i kalaman maknahu, ada perkataan dari Imam Syafi'i yang maknanya innan nasa au aktsaruhum ya fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah ya. Kata Imam Syafi'i, banyak sekali manusia yang lalai terhadap merenungi surat Al-Asri ini Bapak Ibu ya. Banyak hamba Allah yang menganggap enteng surat Al-Asri ini, atau banyak orang yang lalai dari memahami dan menghayati surat Al-Asri ini. Artinya apa? Surat Al-Asri ini ternyata penting sekali. Ya, penting sekali sebagai modal dalam hidup kita. Cukup itu Bapak Ibu ya, ternyata ya, nggak perlu yang lain lagi ya. Cukup dengan bermodalkan surat Al-Asri, insya Allah kita akan kita akan bisa ya hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam ungkapan yang lain atau redaksi yang lain, kalaulah Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain kecuali surat Al-Asri untuk kita, maka lakafathum, maka surat Al-Asri ini cukup Pak ya. Dari sekian banyak surat dalam Al-Quran, berapa surat Bapak Ibu? Dalam Al-Quran berapa surat? 114 ya. Cukup satu surat ini saja lakafathum ya. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup. Ya memang iya. Ya kalau kita lihat, beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian apa lagi? Beramal soleh dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga saling memberi wasiat ya, dan nasihat dengan kebenaran, dan perkara kesabaran dalam hidup ini. Ya memang cukup ya. Ya, cukup. Enggak perlu kalaulah Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain tetapi hanya surat Al-Asri, maka cukuplah ya surat Al-Asri ini menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan ini. Itu diantara makna dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, hadis yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Abdurrahman Zaid ibn al-Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ya, masyaallah, ini perkara ghaza. Ghaza yaghzu. Ya, ghaza yaghzu itu artinya berperang. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man jahaza. Ya, jahaza itu apa ya kalau bahasa kitanya Pak? Mempersiapkan Pak. Ya, senjatanya, bajunya, mentalnya sebelum berperang berlatih-latih dulu. Nah, pokoknya jahaza. Itu makna jahaza. Tajhiz ya. Kalau bahasa itunya apa itu Pak ya?
prefer. Gitulah istilahnya kalau bahasa kampung saya gitu kan. Prefer. Gitu ya. Iya. Gitu pokoknya iya gitu disiapin Pak. Gitu semuanya gitu kan. Barang siapa yang mempersiapkan dirinya ya, mempersiapkan untuk berperang atau di sini man jahaza ghazian fi sabilillah, barang siapa yang mempersiapkan seorang yang sudah untuk sudah siap untuk berperang. Jadi yang kita pahami di sini ada seseorang Pak, yang seseorang ini dia menyiapkan seseorang yang lain untuk perang. Gitu dia maksudnya gitu Pak ya. Manjahaza, siapa yang disiapkannya? Orang lain. Gitu. Ghazian, ya seorang yang mau berperang fisabilillah, tetapi berperangnya fisabilillah ya, atas nama sabilillah, bukan atas yang lain. Gitu loh Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, orang yang mempersiapkan ya seseorang yang lain untuk siap berperang, yang mempersiapkan itu ya faqad ghaza, sungguh dia telah ikut berperang. Gitu. Sekalipun hanya mempersiapkan saja, dia nggak pergi perang, tapi dia mempersiapkan atau membantu orang untuk berperang. Itulah maknanya. Maka kata Nabi faqad ghaza, maka dia sudah dianggap ikut berperang. Gitulah, sekalipun belum terjun ke medan perang. Ini apa ini Bapak Ibu? Ini hadis perang ini gitu ya Pak ya. Hadis jihad. Ini saya memang harus perlu menjelaskan. Memang ini penting. Mungkin selama ini ya kita punya pemikiran atau punya pemahaman atau terkenalah ya istilahnya ya, pemahaman yang perlu untuk dibenarkan. Jangan perang-perang Pak Ustadz gitu kan. Sekarang sudah damai-damai. Kita jaga kerukunan gitu kan. Atau lagi jihad itu jangan ngomong-ngomong jihad. Ini memang perlu Bapak Ibu. Ya. Saya memang harus menyampaikan untuk meluruskan pemahaman kita. Enggak boleh kita mengatakan ya, istilahnya enggak ada jihad itu. Itu enggak boleh Bapak Ibu. Ya, bahwa jihad itu dalam Islam syariat. Disyariatkan jihad itu. Ya. Nggak boleh kita mengatakan nggak ada itu jihad itu. Bukan, nggak boleh itu. Memang yang benarnya begitu. Jihad itu disyariatkan. Nah, cuman harus harus jelas atas apa kamu jihad gitu loh. Ya kalau bahasa para ulama itu fikih jihadnya harus diketahui, dipelajari dengan baik ya, agar nggak salah sasaran. Itu maksudnya. Jangan sampai kata kita jihad tapi kata Islam nggak jihad, kan bahaya. Menurut kita mati syahid tapi menurut Islam nggak mati syahid, kan bahaya. Rugi. Kenapa itu? Karena nggak ada ilmunya. Jadi harus jelas. Ya poin yang pertama yang ingin kita sampaikan dalam hadis ini, bahwa dalam Islam jihad itu adalah syariat. Ya, secara mudah kita memahami. Ya memang banyak hikmahnya Bapak Ibu. Kalau jihad itu tidak disyariatkan, ya maka orang-orang yang penindas itu dia sewena-wena aja gitu. Pastilah mereka ini diam saja kok, ya nggak akan melawan gitu loh. Gitu dia. Di antara hikmahnya disyariatkannya jihad itu membela gitu loh, membela diri, melawan kezoliman, itu di antara makna jihad. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang mempersiapkan ya seseorang untuk berperang di jalan Allah, sungguh dia telah berperang. Wa man khalafa ghazian, dan barang siapa meninggalkan ya seorang generasi yang sudah siap juga untuk berperang, fi ahlihi, di keluarganya, bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, sungguh dia pun juga termasuk dalam pandangan Allah dan Rasul, dia juga telah berperang. Sekalipun sekalipun tidak terjun ke medan perang, tetapi dia mempersiapkan seseorang atau generasi dia, anak dia atau cucu dia gitu loh, untuk siap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh orang yang mempersiapkan itu Bapak Ibu?
sungguh dia telah berperang juga, dia ikut, ya, gitu loh. Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ikut berperang. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat bahwa jihad itu memang disyariatkan, berperang itu perlu, ya, persiapan untuk perang itu perlu. Jangan sampai musuh kita, ya, berjuang untuk mempersiapkan, ya, segala sesuatu untuk perang, sedangkan kita tidak apa-apa gitu, Pak. Berarti tertipu kita gitu, Pak, ya. Ya, musuh berjuang untuk mempersiapkan senjata apa semua, terus sedangkan kita apa? Karena pemahaman yang salah tadi, nggak ada itu perang-perang itu. Udahlah gitu kan. Suatu saat timbul perang, mau apa gitu? Nggak ada persiapan. Nah itu dia. Ada juga, ya, pemahaman sebagai penguat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwa berperang itu memang hal yang nyata, ya, tidak bisa dihindari, ya, suatu saat akan terjadi, ya, kita nggak boleh apa, ya, yang pada intinya juga jamaah sekalian, Islam itu tidak menginginkan perang. Itu dia, ya, Pak, ya. Pada hakikatnya Islam itu tidak menginginkan peperangan. Tetapi apa? Kalau terjadi perang, Islam harus apa? Harus siap. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah, ya, Islam itu tidak mencari musuh, Pak. Itu dia. Ya, yang bisa kita simpulkan dalam syariat itu, Islam itu nggak pernah mencari musuh. Tetapi kalau ada musuh bagaimana? Harus siap. Islam itu tidak menginginkan peperangan, karena peperangan itu rusak semuanya. Iya, betul. Ya, kalau sudah perang itu hancur semua, Pak. Pendidikan, ekonomi, atau semuanya, keluarga berantakan. Ya, yang semulanya punya rumah nggak ada lagi rumah, yang semulanya berkumpul terpecah-pecah semuanya, yang semuanya apa, yang semula gitu kan, anggota keluarga lengkap, dengan perang itu boleh jadi apa, hilang setengah atau hilang separuh, pokoknya kacau semuanya. Dari itu apa, Islam itu tidak menginginkan peperangan, itu pada dasarnya. Tapi kalau ada peperangan bagaimana? Harus siap. Nah, persiapan itulah yang perlu untuk diingat-ingatkan. Nah, kalau kita dari awal sudah menganggap, ya, jihad itu nggak ada, perang itu nggak ada, ya konyol gitu loh, Pak, ya. Nggak ada persiapan apa-apa. Kita yang rugi, gitu jamaah sekalian. Terus ada juga sebagai penguat ini, Bapak Ibu, tentang mati syahid. Nah, gitu loh. Makna mati syahid, ya, itu ada dua ternyata, Bapak Ibu, ya. Syahid itu ada dua. Yang pertama adalah syahidul ma'rokah dan syahid ghair ma'rokah. Jadi secara umum, ya, syahid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang mati syahid dalam medan perang, dan mati syahid selain medan perang. Kan begitu, ya, Pak, ya. Ini sebagai penguat ini, bahwa ternyata perang dan jihad itu memang disyariatkan, ya, sebagai pembeda. Oke lah kita mengatakan semuanya mati syahid, betul lah Bapak Ibu, ya, mati syahid, mati mulia, ya, baik mati di medan perang maupun mati di selain medan perang. Yang selain medan perang itu kan seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau mati di medan perang, ya berarti apa? Syahid fil ma'rokah namanya, mati dalam medan perang, ya. Terus siapa yang mati syahid tetapi bukan di medan perang? Nah, itulah seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jabir. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Asyuhada'u sab'atun, ya, siwal qatl fi sabilillah. Ya, para syuhada itu, orang-orang mati syahid itu ada 7 selain dari mati syahid di medan perang. Nah, gitu dulu, Pak, ya. Siapa itu? Yang kata Nabi SAW, al-mat'unu syahidun, wal ghariqu syahidun, wasahibu dhatil jambi syahidun, ya, kemudian wal mabtunu syahidun, wal harqu syahidun, walladhi yamutu tahtal hadmi syahidun, kemudian wal mar'atu tamutu bijam'in syahidun.
Jadi orang yang mati syahid selain di medan perang itu memang syahid. Siapa mereka itu Bapak Ibu? Yang pertama al-mat'un. Al-mat'un itu orang yang mati karena penyakit ta'un. Ta'un itu ya bolehlah dikiaskan oleh oleh para ulama seperti kayak virus kemarin gitu, virus yang ya wabah-wabah yang mengglobal ya, pandemi yang tidak terelakkan gitu. Nah, itu termasuk mat'un. Karena memang kalau dalam hadis itu ta'un itu memang penyakit yang mematikan. Al-mat'un kata Nabi syahidun. Mereka itu mati syahid. Kemudian siapa lagi? Wal ghariqu. Ghariq itu apa Bapak Ibu? Orang yang mati tenggelam, itu syahid. Yang ketiga wasahibu dzatil jambi, ya, dan semua orang yang meninggal karena penyakit yang seperti al-waram al-khabith, ya, sesuatu yang infeksi yang mengerikan sekali lah, apa saja. Ya kayak kolera atau apalah. Boleh ada sebagian ulama yang mengaitkan dengan Bapak Ibu? Seperti kanker, itu termasuk yang sekali pokoknya ya kanker ya itu termasuk. Wasahibu dzatil jambi itu termasuk. Kemudian kata Nabi SAW, wal mabtun syahidun. Mabtun itu orang yang meninggal karena semua yang berkaitan dengan perut, Pak. Sakit yang berkaitan dengan perut, ya, apa saja itu digolongkan kepada al-mabtun syahidun. Wal harqu, yang mati terbakar, itu termasuk mati syahid. Gitu loh Bapak Ibu. Kemudian walladzi yamutu tahtal hadmi, dan orang yang meninggal di bawah reruntuhan. Nah, gitu loh, meninggal ketimpa pohon besar, ketimpa gedung, misalnya sedang mencari nafkah, ya tentu nanti dilihat gitu kan, dia tertimpa itu dalam keadaan apa, dalam ketaatan atau tidak gitu, atau dalam kemaksiatan, ya. Boleh jadi sama-sama tertimpa, tetapi niatnya beda-beda gitu kan, dia keluar rumah untuk maksiat atau dia keluar rumah untuk ketaatan kepada Allah. Tapi yang jelas secara umum kata Nabi, walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Dan yang terakhir, wal mar'atu tamutu bijam'in syahidun. Dan setiap perempuan atau ibu-ibu yang meninggal, saat dia meninggal itu ada anak di dalam perut, atau meninggal dalam di saat melahirkan. Itu termasuk kata Nabi SAW, syahidun. Berarti memang orang yang syahid itu banyak Bapak Ibu. Nah, jadi saya ingin menguatkan bahwa ternyata mati dalam medan perang itu lebih istimewa. Nah, ini ya, tentang perang lagi ini. Jadi memang harus dijelaskan Bapak Ibu sebagai bukti bahwa ternyata iya, betul ya, jihad itu jihad atau perang di jalan Allah itu disyariatkan sebagai bukti. Sebagai penguatnya jemaah sekalian, ya kita sudah tahu tadi semua ini kata Nabi SAW syahid. Tetapi tolong diingat, ya, yang syahid di medan perang itu sungguh tidak sama dengan yang lain ini, Pak. Jangan disamakan, Pak. Ya, yang meninggal dalam medan perang fisabilillah itu lebih utama daripada yang selain tadi itu, yang mat'un, yang ketimpa, yang tenggelam itu. Buktinya apa, Pak Ustaz? Buktinya ternyata dalam syariah, kalau yang selain meninggal di medan perang itu, Pak, iya mati syahid. Tetapi dalam syariat Islam bagaimana? Mereka dimandikan nggak? Mereka dimandikan nggak Pak ini, Pak? Yang tertimpa, ya, ibu yang meninggal melahirkan atau dimandikan nggak? Dimandikan. Itu bedanya sebagai bukti, ya. Mereka selain yang meninggal di medan perang ini Bapak Ibu, sekalipun mereka ini syahid, dalam syariat Islam mereka yughsalu wa yukfanu. Ya, selain yang meninggal di medan perang, itu semuanya yughsal, dimandikan, wa yukfanu, dan dikafani. Tapi kalau yang mati syahid di medan perang,
la yughsalu wa la yukfan. Itu keistimewaan. Sebagai bukti ya Bapak Ibu ya. Berarti oh gitu ya Pak Ustaz. Ya. Berarti apa yang meninggal di medan perang itu istimewa Bapak Ibu ya. Jadi dalam hadis yang lain ya, kenapa Rasulullah ya menyampaikan enggak usah dimandikan, enggak usah dikafani. Biarlah dia menghadap Allah seperti itu, berdarah-darah begitulah. Itu menjadi apa? Menjadi kemuliaan. Nah, gitu ya. Sedangkan yang mati selain gugur di medan perang tadi ya, bagaimanapun tetap saja mereka dimandikan dan dikafani. Nah, ini itu sebagai pembeda dan bukti bahwa ternyata tidak bisa disamakan syahid di medan perang dengan syahid di luar medan perang. Syahid di medan perang itu lebih istimewa. Tolong lagi bukan berarti ustadz ini nyuruh perang. Tolong diingat Bapak Ibu. Ya. Jangan dipahami begitu. Ustadz ini ustadz jihadis, tidak. Ya, ustadz ini nyuruh perang terus, tidak. Saya harus menyampaikan begitu ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat bagus sekali. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan ya fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan seseorang untuk berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, sungguh dia telah berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan di keluarganya atau di keturunannya seorang generasi atau anak cucu yang siap untuk berperang di jalan Allah, sungguh beliau telah berperang di jalan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, ini kayaknya sudah terang ini ya. Gimana Pak Weni? Di sana sudah siap Pak Weni? Enggak boleh Pak Ustaz. Ya, kita sedang berpuasa. Oke, barakallah ya. Sekian ya, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat ya pada umumnya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nanya Pak. Oke Pak, silakan Pak. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan Ustaz. Iya Pak. Al-Fatihah Ustaz. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Penyekirah kami jalan yang lurus. Nah, Allah membicarakan perjalanan kita. Bukan masalah ujung dari perjalanan. Itu satu. Iya. Jagalah dirimu dari sisa neraka yang bakalnya manusia dan batu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah membicarakan hindari dari neraka, tidak berbicara tentang surga. Maka masukkan kami dalam surga ini, difokuskan di prosesnya, bukan hasilnya apa. Iya, iya. Yang kedua, tidak akan terjadi kiamat sebelum nanti akan ditutup dengan perang besar. Iya, perang akhir zaman. Jadi tidak ada teknologi, tidak ada nuklir, tidak ada. Nanti apakah nanti akan kembali lagi, nanti ada peperangan, ada perbudakan lagi. Jadi kita akan bicara akan berulang lagi. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Tentang yang pertama dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya. Mungkin seperti yang sudah dibahas oleh para ulama, makna ini apa jamaah sekalian? Berarti kita yang sholat itu tidak berada di jalan yang lurus, gitu, ya. Mungkin begitu, ya. Tidak, ya sebenarnya kita yang sholat, kita yang membaca surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, artinya di antara maknanya kita sudah berada di jalan yang lurus, tetapi lebih dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa Pak? Untuk as-sabat. Sabat itu tetap atau istiqomah, jangan tergelincir. Nah, gitu dia. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Selalulah ya Allah, bimbinglah kami selalu ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah. Itulah seperti apa? Doa Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya. Atau kama qala SAW. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Kan begitu. Ya muqallib itu yang membolak-balik. Al-qulub itu jamak dari qalb.
Qalbun satu, qulub itu jamak, hati ya. Tapi kalau disebut hati-hati beda lagi mana dalam Indonesia. Makanya yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi, sabit itu tetapkanlah hatiku ya Allah, ala dinika, ya, atas apa? Atas agamamu. Nah ini dia maksud dari ihdinas siratal mustaqim itu, itulah ya kita selalu berdoa, tetapkan ya Allah, jangan tergelincirkan kami dari jalanmu ini, dari al-Islam diantaranya. As-siratal mustaqim diantara makna yang banyak dipahami oleh para ulama itu apa? Jalan Islam. Itu Pak. Ya Pak ya, maknanya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian beliau gimana Pak? Oh iya, enggak Pak. Jadi sebenarnya proses itu memang penting. Cuman dalam proses itu ternyata yang kita pahami dalam Al-Quran, yang kita pahami dalam hadis, kita tetap menjalani proses. Tetapi dalam menjalani proses itu kita dianjurkan untuk yakin. Ya gitu. Enggak boleh juga kita proses-proses nanti terserah Allah. Itu terserah Allah itu kabur Pak. Ya. Nah, inilah memang apa diantara apa ya, Islam itu jelas. Mungkin sebagai apa ya, sebagai perbandingan nih. Nah, ini bagus ini, muqaranah, bukan untuk menghina-hina apa istilahnya ajaran yang lain, tidak. Ada mungkin nggak apa, kita sama-sama tahu ada sebagian apa ajaran gitu kan yang mengatakan fokus saja gitu kan, berbuat baik saja. Nanti dia apa setelah itu terserah gitu. Ya Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak itu ajaran yang begitu? Ada Pak. Terserah itu apa? Terserah itu kan nggak jelas. Nah, bahkan mungkin ya kita menemui dalam kehidupan kita ada sebagian apa istilah pemahaman ya dari hamba-hamba Allah yang mengatakan udah ya surga neraka itu nggak ada. Kamu gitu Pak ya? Kan bahaya gitu kan? Pokoknya sekarang kita fokus positive thinking, nah gitu loh istilahnya kan, berbuat baik aja, ya positif selalu gitu kan. Nanti itu terserah gitu. Nah, itu juga nggak apa, bukan Islam. Islam itu jelas Pak. Di saat kita berbuat baik kita yakin, ya ujungnya baik insya Allah gitu kan. Ya, yang mana ujung perjalanan itu hanya dua saja, Bapak Ibu, surga dan neraka. Itu jelas. Kalau berbuat buruk, ya kita yakin neraka. Dua saja, ya. Nanti di akhirat nanti begitu juga Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak ketemu di surga nanti apa? Udahlah, Bapak Ibu itu. Ya, kalau ketemu sama-sama di neraka, na'udzubillah gitu kan. Berarti nggak masuk surga gitu. Itu aja. Jangan susah nyari-nyari. Nah, gitu dia. Ya Pak ya. Jadi kalau memang disinggung tadi Pak fokus untuk apa? Fokus untuk proses, jangan pikir yang nah itu bahaya juga Pak ya. Itu apa ya pemahaman yang agak kabur-kabur, apa terserah itu harus jelas, dalam Islam harus jelas. Itu Pak ya. Ya. Jadi tidak ada salahnya kita meyakini di saat kita berbuat baik lillahi ta'ala, mengikuti ajaran Allah dan Rasul, kita meyakini, dan ini tidak salah, kita meyakini insya Allah akhirnya baik, yaitu surga nanti. Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita. Kalau sebaliknya kita neraka, ya sekalipun nanti apa bahasan detailnya, setiap yang beriman itu pasti akan masuk surga. Nanti apa kalau dosa-dosanya dicelup dulu gitu kan, nyemplung dulu ke neraka. Itu memang sudah menjadi kaidah. Yang kedua yang beliau tanyakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kita apa diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, cegahlah ya dirimu dan keluargamu gitu. Yang dipertanyakan tadi apa Pak? Oh iya, yang di akhir zaman. Oh, berarti yang soal yang pertama sudah cukup tadi Pak ya. Apa surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kemudian qu anfusakum wa ahlikum nar. Begitu tadi sudah. Kemudian tentang perang yang besar di akhir zaman. Itu memang ada, sudah menjadi bahasan para ulama. Ya, mungkin kita apa ya terlalu mengagung-agungkan teknologi zaman sekarang gitu Pak ya. Nuklir, rudal segala macam, tapi ternyata kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi,
Ya, terutama hadis yang bercerita tentang akhir zaman dan perang di akhir zaman, itu ternyata dipahami oleh para ulama, Bapak Ibu. Jadi perang di akhir zaman itu nanti itu memang yang dipahami oleh para ulama ya dari kata Nabi SAW itu memang manual, Pak. Manual. Dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita belajar berkuda, belajar memanah gitu loh, Pak ya, belajar berenang nantinya dalam hadis Nabi SAW. Karena memang dipahami oleh para ulama itu seperti perkataan Nabi dalam sebuah hadis yang sahih itu, Bapak Ibu ya, yang banyak dipakai rujukan oleh para ulama. Apa kata Nabi? Jadi di akhir zaman nanti ada perang yang besar, yang mana perang itu dilakukan oleh al-juyus. Juyus istilahnya khair juyus atau sebaik-baik pasukan. Nah gitu kata Nabi SAW, sebaik-baik pasukan. Ya perang melawan Dajjal lah, gitulah secara umum gede gitu Pak ya. Yang mana pasukan ini itu adalah pasukan yang terbaik kata Nabi SAW. Kemudian dalam hadis tersebut Nabi berkata, wa inni la'arifu, dan sesungguhnya aku sungguh tahu kata Nabi tentang siapa? Tentang pasukan itu. La'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim. Dalam hadis itu Pak, sesungguhnya aku sangat tahu sekali tentang pasukan itu. Ya, nama mereka, nama seseorang yang itu Pak, yang ada dalam dalam pasukan tersebut. Bahkan bukan hanya nama prajurit tersebut, tetapi wa asma'a abaihim, dan aku tahu nama bapak-bapak mereka tentang pasukan yang terbaik itu. Lanjutnya apa kata Nabi? Wa alwana khuyulihim, dan aku tahu warna kuda-kuda yang mereka pakai, Pak. Jadi memang digambarkan oleh Nabi, dan ini menjadi nubuatur Rasul. Nubuat itu ramalan Nabi. Dan ramalan Nabi itu jangan disamakan dengan ramalan dukun. Pasti kalau Nabi, karena dari wahyu sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak ya. Jadi Nabi memang menyebut perang yang besar nanti ya, diantaranya melawan Dajjal itu memang wa alwana khuyulihim, dan Nabi tahu tentang bahkan warna-warna dari kuda yang mereka pakai itu Pak. Berarti memang pakai kuda. Ya manual lagi gitu kan. Jadi nuklir atau kayak istilahnya Iron Dome itu udah punah semua. Gitu loh. Pakai memang manual. Ya, itulah mungkin sedikit ya. Kita bagaimana ya sikap kita ya, kalau jika memang hadis tersebut sahih ya kita harus yakin Bapak Ibu ya, nggak boleh ragu. Nah, itu dah ya perkara teknologi. Tapi intinya memang yang saya perhatikan dari banyak kajian para ulama ya, itu memang kita itu jangan terlalu bergantung kepada teknologi. Teknologi itu suatu saat akan akan hancur dan punah. Nah, gitu loh. Makanya manual itu penting. Ya, kalau zaman sekarang ya AI dan lain-lain nanya ini keluar semua gitu Pak ya. Ya, jangan sampai dengan kecanggihan teknologi itu ya umat Islam itu malas menghafal gitu loh Pak. Itu bahaya juga. Padahal menghafal itu penting gitu untuk mengasah kekuatan otak kita. Wah, ada nanya lagi Pak ini? Masih ada waktu Ustaz? Ya, insyaallah Pak. Kalau nggak ada besok lagi. Oke, barakallah. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.